Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sapari Jelosidi sebagai moderator, kemudian teman saya Alfi Anwar, Muhammad Syahdan Fadilah, dan Sri Fauzia. Kelompok kami mengusung tema tentang sistem pendukung keputusan penentuan lokasi diklat UKM PH Gerhana. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Andreas Kurniawan STMT yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi lewat video ini. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan membacakan terlebih dahulu pendahuluan yang telah kami susun sebelumnya. Yang pertama, Gerhana adalah UKM penjelajah alam tertua di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut yang berdiri sejak 24 Februari 1945. Kegiatan mencakup eksplorasi alam, konservasi, fotografi, dan penelitian. Kemudian, sebelum masuk Gerhana, para peserta diharuskan melakukan diklatsar yang menjadi langkah krusial untuk menjamin pelaksanaan yang aman dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi tempat yang paling aman untuk melaksanakan diklat. 2. Menentukan jumlah biaya dan jarak tempat diklat. 3. Menentukan alternatif SDM yang diperlukan. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, membantu UKM PH Gerhana mengidentifikasi tempat yang paling aman untuk melaksanakan diklat. Yang kedua, membantu menentukan jumlah biaya dan jarak tempat diklat. Yang ketiga, membantu menentukan alternatif SDM yang diperlukan. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat beberapa aspek. Yang pertama, keamanan jalur, yaitu resiko dari binatang buas dan ketersediaan makanan selama diklat dilakukan. Yang kedua, biaya operasional yang efisien selama diklat. Dan yang ketiga, aksesibilitas lokasi oleh peserta dan panitia. Pada penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan 4 teori. Yang pertama, metode SAW, yang kedua metode WP, yang ketiga metode AHP, dan keempat metode topsis. Untuk metode pertama, metode SAW. Konsep metode SAW adalah mencari jumlah bobot dari rating kinerja pada tiap alternatif pada semua atribut. Dalam metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kemudian yang kedua, metode WP. Weight Product merupakan salah satu metode pendukung keputusan yang termasuk ke dalam kategori Fuzzy Attribute Decision Making Method. Weight Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah topsis. Topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Untuk selanjutnya, metode AHP, Analytical Hierarchy Process atau AHP atau proses hierarki analitik adalah sebuah konsep, alat, teknik atau metode dalam pembuatan dan pengambilan keputusan untuk masalah yang kompleks, tidak struktur dan multi atribut dengan cara meringankan alternatif keputusan yang ada, kemudian memilih yang terbaik dengan kriteria yang ditentukan melalui suatu nilai atau memori. Kemudian masuk kepada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara secara langsung di sekretariat UKM PH Gerhana di kampus Fisip Unida dengan 3 narasumber kunci, yaitu Yunita Putri Astuti sebagai Ketua UKM PH Gerhana, Winda Nur Hasanah, dan Syamil Jawahari sebagai anggota. Dalam memecahkan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan metode pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan 11 metode simple additive atau SAW, weight product atau WP, technique for order preference by similarity to ideal solution atau topsis, dan analytical hierarchy process atau AHP. Kami menggunakan metode geometri Mean dalam menghasilkan nilai tengah untuk kriteria alternatif dan bobot dari ketiga narasumber.
Untuk selanjutnya hasil dan diskusi. Dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari 3 responden yaitu Yunita Putri, Winda, dan Syamil, alasan kami memilih ketiga narasumber tersebut karena ketiganya memiliki jabatan yang strategis di UKM PH Gerhana, terutama sangat berperan dalam proses diklat. Dari hasil wawancara yang diperoleh, ditemukan hasil bahwa terdapat 3 prioritas tempat dalam melakukan pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh UKM PH Gerhana. Kemudian, ketiga prioritas tersebut kami sebut sebagai alternatif dari permasalahan. Adapun 3 prioritas tempat tersebut adalah Tegal Panjang, Gunung Cikuray, dan Telaga Bodas. Alternatif 1 Gunung Cikuray, alternatif 2 Tegal Panjang, dan alternatif 3 Telaga Bodas. Adapun kriteria dan subkriteria dari penelitian ini adalah C1 berupa jarak, C2 berupa biaya, C3 berupa kebutuhan SDM, dan C4 keamanan yang memiliki subkriteria antara lain yang pertama jalur, kemudian binatang buas, dan yang terakhir ketersediaan makanan. Untuk selanjutnya, metode SAW akan disampaikan oleh Sri Fauzia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan hasil diskusi dari metode SAW. Yang pertama di sini saya akan menentukan nilai alternatif dan kriteria. Di mana alternatif itu ada 3. Yang pertama Gunung Cikuray, di mana biaya tersebut ada 10 juta, jarak 400, sumber daya manusia 27, keamanan 50%. Untuk Gunung Tegal Panjang, biaya 7.500.000, jarak 360, sumber daya manusia 20, keamanan 50%. Untuk Telaga Bodas, biaya 6 juta, jarak 180, sumber daya 35 orang, keamanan 70%. Yang kedua, di sini saya akan menentukan nilai normalisasi matris keputusan. Di mana rumus normalisasi kriteria yaitu yang pertama, bila kriteria benefit maka RIZ sama dengan XIZ per max dalam kurung XIJ. Yang kedua, bila kriteria cost maka RIZ sama dengan min dalam kurung XIJ per XXIJ. Di mana normalitas metode SAW ini ada normalitas C1 ada 0,6, 0,8 dan 1. Normalitas kedua 0,45, 0,5, 1. Normalitas C3 0,74, 1,00, 0,57. Untuk normalisasi C4 ada 0,71, 071, 100. Yang selanjutnya yang ketiga menentukan hasil preferensi. Di mana nilai preferensi ini ada 3. Yang pertama ada V1, yang kedua ada V2, yang ketiga ada V3. Di mana dalam P1 ini ada 0,6262566414, P2 0,7535714429, P3 0,8928574143. Maka dari hasil perhitungan SAW diketahui alternatif P3 yaitu Telaga Bodas sebagai alternatif terpilih yang harus dijadikan tempat untuk Diklat Pendidikan Dasar Gerhana. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Izin melanjutkan pemaparan materi dari metode yang selanjutnya, yaitu metode Weight Product atau WP. Di sini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah menentukan nilai alternatif dan kriteria. Pada penilaian alternatif dan kriteria ini, yang pertama alternatif Cikuray, Tegal Panjang, dan Telaga Bodas. Adapun kriteria yaitu biaya, jarak, SDM, dan keamanan. Pada kriteria pertama biaya, di Cikuray ada 10 juta, yang kedua Tegal Panjang 7.500.000, yang ketiga Telaga Bodas 6 juta. Pada kriteria yang kedua ada pada jarak, yaitu yang pertama Cikuray 400 menit, yang ketiga Tegal Panjang 360 menit, yang ketiga 180 menit. Adapun SDM atau orang yang dibutuhkan, pada Cikuray ada 27 orang, Tegal Panjang 20 orang, dan Telaga Bodas 35 orang. Adapun keamanan
yaitu pada Cikuray 50%, Tegal Panjang 50%, dan Talaga Bodas 70%. Tahap yang kedua yaitu penghitungan bobot. Bobot pada penilaian UP yaitu C1 0,18, C2 0,16, C3 0,28, dan C4 0,38. Yang ketiga yaitu menentukan nilai vektor S. Selanjutnya menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh nilai. Adapun berikut cara pengerjaannya. Pada S1 yaitu 10 juta dikali minus 0,18, 400 dikali minus 0,16, 27 dikali minus 0,28, dan 50 dikali 0,38. Yang S2 yaitu 7.500 dikali minus 0,18, 360 dikali minus 0,16, 20 dikali minus 0,28, dan 50 dikali 0,38. Yang S3 yaitu 6 juta dikali minus 0,18, 180 dikali minus 0,16. Yang ketiga 35 dikali minus 0,28, 70 dikali 0,38. Hasil dari penilaian tersebut yaitu S1 pada 0,045, S2 0,052, S3 0,060 dengan jumlah 0,157. Yang ke tahap 4 yaitu menentukan nilai vektor pi. Pada pi1 0,0455 dibagi 0,157. Yang P2 yaitu 0,52 dibagi 0,157. Yang P3 yaitu 0,060 dibagi 0,157. Hasil dari vektor yaitu P1 0,28, yang P2 0,33, yang P3 0,379. Maka dari hasil perhitungan SAL diketahui alternatif P3 yaitu Talaga Bodas sebagai alternatif terpilih yang harus dijadikan tempat untuk di Klatsar Pendidikan Latihan Dasar Gerhana. Kemudian ada metode yang selanjutnya yaitu metode TOPSIS. Metode TOPSIS ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu harus menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Dengan X1 akar 10 juta dikali 2 ditambah 7.500 ditambah 6 juta dikali 2 menjadi sama dengan 1.386.545. Kemudian untuk tabel hitungannya ada pengakaran X1 di angka 13865.425, X2 567, kemudian S3 49, dan X4 1. Kemudian tahap selanjutnya adalah mencari nilai R, kemudian dikali dengan bobot sehingga didapat nilai J. Adapun hasilnya R 0,7212, 0,7049, kemudian 0,5565, kemudian 0,5025. Lalu yang kedua ada 0,5409, 0,6344, 0,4122, dan 0,5025. Kemudian yang ketiga 0,4327, 0,3172, 0,7214, dan yang terakhir 0,7035. Kemudian untuk nilai bobotnya ada di kriteria C1 dengan 0,16, kemudian C2 0,18, C3 0,28, dan bobot terakhir C4 0,38. Kemudian hasil Y yang didapat yang pertama 0,1154, kemudian 0,1269, lalu 0,1558, 0,1910. Yang kedua 0,0865, 0,1142, 0,1154, 0,1910. Yang ketiga 0,0692, 0,0571, 0,2020, dan yang terakhir 0,2673. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah mencari solusi ideal positif. Y plus sama dengan 0,155
0,127, lalu 0,156, dan yang terakhir 0,267. Kemudian mencari solusi ideal yang negatif, yaitu Y min sama dengan 0,087, 0,057, 0,115, dan yang terakhir 0,191. Kemudian jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Yang pertama ada D1, D2, dan D3. Kemudian dapat juga dari nilai D+ dengan alternatif A1 sama dengan 0,0893, A2 0,1197, dan yang ketiga 0,0837. Kemudian tahap yang selanjutnya itu menghitung jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif dengan hitungan D1 min, D2 min, dan D3 min. Kemudian didapat nilai D min dengan solusi ideal negatifnya A1-nya 0,0929, kemudian yang kedua 0,0597, dan yang ketiga 0,1154. Kemudian tahap yang ketujuh adalah mencari nilai vektor dengan V1 0,0929 per 0,0893 ditambah 0,0929. Kemudian didapat hasil sebagai berikut, yaitu V1 0,5100, kemudian V2 0,3327, dan yang V3 0,5798. Sekian untuk metode yang ini, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah metode AHP. Menentukan tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif dipetakan dalam struktur hierarkis sebagai berikut. Level pertama adalah tujuan, level kedua adalah kriteria dan subkriteria, dan level ketiga adalah alternatif. Kemudian menentukan prioritas elemen. Hal ini dilakukan dengan membuat tabel perbandingan berpasangan dari kriteria dan subkriteria. Adapun pada tabel berikut terdapat beberapa angka hasil pengolahan seperti jarak terhadap jarak bernilai 1, jarak terhadap biaya bernilai 1/3, jarak terhadap kebutuhan SDM 1/4, jarak terhadap keamanan 1/5 dengan rata-rata 1/7/9. Mohon maaf, dengan hasil 1/7/9. Untuk selanjutnya, biaya terhadap jarak bernilai 3, biaya terhadap biaya bernilai 1, biaya terhadap kebutuhan SDM bernilai 5, biaya terhadap keamanan bernilai 1/5. Untuk selanjutnya, kebutuhan SDM terhadap jarak 4, kebutuhan SDM terhadap biaya 1/5, kebutuhan SDM terhadap kebutuhan SDM 1, kebutuhan SDM terhadap keamanan 1/5. Untuk selanjutnya, keamanan terhadap jarak bernilai 5, keamanan terhadap biaya bernilai 5, keamanan terhadap kebutuhan SDM bernilai 5, dan keamanan terhadap keamanan bernilai 1. Adapun rata-rata dari setiap kriteria setelah dikalikan terhadap bobot, jarak bernilai 0,49, biaya bernilai 0,16, kebutuhan SDM 0,30, dan keamanan 0,06 dengan hasil 1. Untuk selanjutnya, normalisasi dari perbandingan kriteria dikali kriteria tertera pada tabel berikut dengan hasil lambda max C1 bernilai 0,0343, CR bernilai 0,059, dan lambda max bernilai 3,068, yang artinya keterangan bersifat konsisten. Untuk selanjutnya, pada perbandingan jarak dengan nilai lambda max 3,0049, dengan nilai CI 0,0025 dan CR 0,0042 dengan keterangan konsisten. Adapun perbandingan kebutuhan SDM, lambda max bernilai 3,0234, CI bernilai 0,0117, CR bernilai 0,0202 dengan keterangan konsisten. Kemudian perbandingan keamanan dengan lambda max bernilai 3,0054, CI bernilai 0,0027, CR
bernilai 0,0047 dengan keterangan konsisten. Adapun perbandingan subkriteria jalur, lambda max bernilai 3,0234, CI 0,0117, CR 0,0202 dengan keterangan konsisten. Adapun perbandingan subkriteria binatang buas dengan lambda max 3,0343, nilai CI 0,0172, nilai CR 0,0296 dengan keterangan konsisten. Adapun perbandingan subkriteria ketersediaan makanan, lambda max bernilai 3,068, CI bernilai 0,0343, CR bernilai 0,0591 dengan keterangan konsisten. Dengan hasil keputusan, V1 atau Cikuray bernilai 0,22168, V2 atau Tegal Panjang bernilai 0,23244, dan V3 atau Talaga Bodas bernilai 0,55088. Nilai terbesar berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode AP adalah V3. Maka dari itu, alternatif yang terpilih adalah A3, yaitu pendidikan dasar gerhana terhadap dipilihnya Talaga Bodas. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil menggunakan beberapa metode di atas, keputusan yang diambil untuk memilih tempat pendidikan dasar gerhana atau diklat menggunakan metode simple additive weighting atau SAW, alternatif yang terbaik yang terpilih adalah A3, yaitu Talaga Bodas. Hasil yang sama diperoleh melalui metode weight product atau WP, di mana pemberdayaan dan pelatihan gerhana terpilih alternatif 3. Begitupun dengan metode teknik of for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS, yang kembali menunjukkan hasil bahwa Talaga Bodas menjadi tempat untuk diklat SAR tetap menjadi alternatif terbaik. Terakhir, metode analytical hierarchy process atau AHP juga mendukung hasil keputusan untuk tempat pendidikan dasar gerhana di tempat Talaga Bodas sebagai alternatif yang terbaik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.